Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara, serta rekan-rekan yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dengan penuh sukacita kembali saya menyapa, menjumpai Bapak, Ibu, Saudara semua melalui program Motivasi Pagi. Firman Tuhan pada pagi hari ini yang hendak kita baca, kita renungkan bersama, terambil dari Yohanes 3 ayat 16. Terjemahan baru kedua berbunyi demikian. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. Bapak, Ibu, Saudara terkasih, nat firman Tuhan pagi hari ini membahas tema kasih Allah yang menghadirkan hidup kekal. Ayat ini adalah salah satu ayat di dalam Alkitab yang paling dikenal dan sangat penting dalam memahami inti dari Injil atau kabar baik yang dibawa oleh Yesus Kristus. Ayat ini menggambarkan dengan jelas kasih Allah yang begitu besar terhadap dunia ini, sampai-sampai Allah memberikan anaknya yang tunggal, Yesus, sebagai persembahan bagi keselamatan umat manusia. Kasih Allah yang tidak terbatas mengarahkannya untuk melakukan tindakan yang luar biasa demi menyelamatkan kita semua dari kehancuran dan memberikan kita hidup yang kekal. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, lewat bagian firman Tuhan pagi hari ini kita kembali diingatkan oleh Tuhan bahwa di awal ayat ini kita diajak untuk merenungkan betapa besar kasih Allah terhadap dunia ini, termasuk kita. Kasih Allah tidak terbatas, tidak mengenal batasan waktu dan ruang, dan tidak bergantung pada apakah kita layak atau tidak menerima kasih-Nya. Kasih Allah ini dinyatakan secara nyata dalam tindakannya yang paling besar, mengaruniakan anaknya yang tunggal. Kasih Allah kepada dunia adalah kasih yang penuh pengorbanan, bukan kasih yang hanya berupa kata-kata manis, tetapi kasih yang diwujudkan dalam tindakan nyata, pengorbanan hidup anaknya Yesus Kristus untuk menebus dosa-dosa umat manusia. Bapak, Ibu, Saudara terkasih, kasih Allah yang begitu besar diwujudkan dalam tindakan yang sangat radikal. Allah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Ini adalah pengorbanan terbesar yang pernah ada, karena Allah memberikan bagian yang paling berharga dari dirinya untuk dunia yang berdosa. Yesus, anak Allah yang tunggal, datang ke dunia untuk mewakili umat manusia, untuk hidup, mati, dan mengalahkan dosa serta maut demi keselamatan kita. Yesus adalah karunia terbesar yang diberikan Allah kepada umat manusia, karena melalui Dia kita memperoleh jalan untuk berelasi kembali dengan Allah dan mendapat hidup yang kekal. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, pelajaran apa yang kita peroleh melalui bagian firman Tuhan pagi hari ini? Pelajaran yang pertama adalah kasih Allah yang begitu besar. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, di awal ayat ini kita diajak untuk merenungkan betapa kasih Allah terhadap dunia ini. Allah yang menciptakan langit dan bumi memilih untuk memberikan kasih-Nya yang tidak terbatas kepada dunia yang penuh dengan dosa dan penderitaan. Kasih Allah ini tidak bersyarat, tidak bergantung pada apa yang kita lakukan atau siapa kita, melainkan semata-mata karena kebaikan-Nya yang tak terukur. Allah mengasihi dunia ini dengan cara yang sangat mendalam, yang terwujud dalam pengorbanannya melalui Yesus Kristus. Kasih Allah adalah kasih yang mengarah pada tindakan. Ia memberikan anaknya yang tunggal sebagai korban untuk keselamatan umat manusia. Pelajaran yang kedua adalah pengorbanan anak Allah untuk keselamatan, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Bapak, Ibu, Saudara terkasih, pengorbanan terbesar dalam sejarah adalah ketika Allah mengutus anaknya yang tunggal, Yesus, untuk datang ke dunia, hidup di antara kita, dan akhirnya menjadi korban bagi dosa dunia. Ini adalah kasih yang berkorban. Allah memberi yang terbaik dari dirinya untuk menyelamatkan kita.
Yesus Kristus yang adalah anak Allah yang tunggal menjadi jalan bagi kita untuk memperoleh keselamatan. Ini menunjukkan betapa besar harga keselamatan yang kita terima. Tuhan tidak memberi kita yang biasa-biasa saja atau yang mudah didapat, tetapi anaknya yang tunggal, satu-satunya yang dapat menebus dosa kita. Pelajaran yang ketiga adalah tujuan utama kasih Allah adalah hidup kekal. Bapak, Ibu, Saudara terkasih, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup kekal. Di sini kita menemukan tujuan terbesar dari kasih Allah, yaitu keselamatan dan hidup kekal. Keselamatan yang datang melalui Yesus Kristus adalah kesempatan untuk menghindari kebinasaan, yakni kehidupan yang terpisah dari Allah yang berakhir dalam kematian rohani. Sebaliknya, dengan percaya kepada Yesus kita memperoleh hidup yang kekal, hidup yang tidak hanya bertahan setelah kematian fisik, tetapi hidup dalam hubungan yang kekal dengan Allah. Keselamatan bukan hanya tentang hidup setelah mati, tetapi juga tentang hidup dalam persekutuan yang penuh dengan Allah di dunia ini. Hidup yang kekal dimulai di sini, di bumi, ketika kita memilih untuk hidup menurut kehendak Allah dan berjalan dalam relasi yang baik dengan Yesus. Pelajaran yang keempat adalah syarat mengalami kehidupan kekal, percaya kepada Yesus. Bapak, Ibu, Saudara terkasih, supaya setiap orang yang percaya kepadanya. Ayat ini jelas menyatakan bahwa keselamatan dan hidup kekal diberikan kepada setiap orang yang percaya kepada Yesus. Percaya di sini berarti lebih dari sekedar pengakuan intelektual. Ini adalah iman yang aktif, penyerahan diri sepenuhnya kepada Yesus, mengakuinya sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan mengikutinya dalam hidup kita. Iman kepada Yesus adalah satu-satunya untuk menerima hidup yang kekal, karena hanya melalui Yesus kita dapat berhubungan kembali dengan Allah. Yesus adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Tanpa Yesus tidak ada jalan keselamatan. Bapak, Ibu, Saudara terkasih, biarlah firman Tuhan pagi hari ini menolong, memberkati, memotivasi kita untuk senantiasa menghargai pengorbanan Tuhan yang luar biasa, kasih Allah yang begitu luar biasa kepada kita. Mari kita mengasihi Allah dengan sepenuh hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap kekuatan kita, karena Allah terlebih dahulu memberi yang terbaik untuk keselamatan kita. Oleh sebab itu, selamat pagi, selamat berkarya bagi Tuhan. Tuhan Yesus menolong, Tuhan Yesus berkati kita semua. Salam, haleluya, amin.